wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kami yaitu tentang terapi oksigen. Apa itu terapi oksigen? Terapi oksigen adalah memberikan oksigen tambahan kepada pasien dengan gangguan pernafasan dengan tujuan untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Nah, ini akan membantu mengatasi hipoksia, mempertahankan oksigenasi jaringan agar tetap adekuat untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup. Terapi oksigen ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah risiko efek samping seperti keracunan oksigen dan terus dikembangkan melalui penelitian dan teknologi untuk memastikan efektivitas dan keamanan. Untuk perlu diingat bahwa terapi oksigen itu ditujukan untuk hipoksemia, bukan sesak nafas, dan pemberian suplementasi oksigen hanya untuk meningkatkan oksigenasi, bukan mengobati penyakit dasar penyebab hipoksemia. Tujuan dari terapi oksigen ini yaitu yang pertama mengurangi sesak nafas, yang mana terapi oksigen akan meningkatkan saturasi oksigen dalam darah sehingga pasien merasa lebih nyaman saat beraktivitas. Kemudian yang kedua itu meningkatkan energi, yaitu dengan mendapatkan cukup oksigen, tubuh dapat berfungsi lebih efisien yang berdampak positif pada tingkat energi dan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas tidur, mana dengan terapi oksigen ini akan memberikan oksigen yang cukup yang membantu pernafasan yang lebih baik saat tidur, sehingga mengurangi gangguan tidur yang sering dialami pasien. Kemudian untuk pengukuran kadar SpO2 atau oksigen itu bertujuan untuk memberikan gambaran proses penghantaran oksigen ke seluruh tubuh. Yang mana kadar normalnya yaitu 95% sampai 100%. Ada dua cara, yaitu dengan analisis gas darah, alat oximeter, dan ada satu lagi yaitu dengan tes efektivitas paru. Dan untuk tabung oksigen itu selanjutnya ini adalah bagian dari tabung oksigen. Ada tabung oksigennya dan ada indikatornya, yaitu ada manometer, ada flowmeter, dan nah ini untuk alat yang ini tabung oksigennya dan ini indikatornya. Ini namanya manometer, yang ini flowmeter. Terus di sini ada untuk open dan untuk membuka dan menutup oksigen. Lalu ini humidifier. Nanti humidifier ini diisi dengan air steril atau yang enggak ada mineralnya atau yang non mineral. Tujuannya kalau kita memakai air yang ada kandungan mineralnya, nanti isi di dalamnya itu akan berkarat gitu. Terus diisi sesuai garis ini. Pokoknya ada di sini tulisannya ada water level. Jadi air sterilnya diisi segaris dari water level gitu. Lalu oksigen itu banyak ukurannya. Nah, di sini ada ukuran yang 500 mili, 0,5 meter kubik, ada 1 meter kubik, 1,5, 2 meter kubik, dan 6. Untuk cara menghitung caranya, kita cari dulu berapa volume tabung dalam 1 liter, lalu kita bagi dengan berapa aliran oksigen yang akan kita berikan ke pasien. Selanjutnya ada indikasi dan pasien yang hipoksemia.
Yang kedua bagi pasien gagal jantung, pasien trauma atau cedera pada sistem pernafasan, pasien dengan asma eksaserbasi, yaitu peningkatan gejala pernafasan di atas garis dasar pasien menyebabkan peningkatan obstruksi saluran nafas dan kesulitan bernafas. Pada pasien bronkitis, pasien penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, pada pasien BPD pasien BPD itu umumnya pada bayi yang prematur, lalu pada pasien yang fibrosis kistik. Untuk kontraindikasinya hanya tidak banyak, hanya saja kontraindikasinya pada pasien yang obstruksi hidung tidak boleh diberikan terapi oksigen nasal kanul atau nasofaringeal kateter pada neonates. Selanjutnya jenis-jenis terapi oksigen. Yang pertama ada nasal kanul. Nasal kanul itu laju oksigen yang kita berikan kepada pasien 1 sampai 6 liter per menit. Jadi pasien yang dengan menggunakan nasal kanul itu pasien yang hipoksia ringan hingga sedang yang memerlukan jaringan oksigen jangka panjang dan stabil, seperti pasien yang gagal nafas. Jadi untuk nasal kanul itu kita bisa berikan 1 liter per menit, 2 liter per menit, sampai maksimalnya 6 liter per menit. Tiap 1 liter per menit oksigen yang kita berikan, FiO2-nya atau oksigen yang kita berikan kepada pasien itu meningkat 4%. Jadi contohnya kan kalau 1 liter per menit, jadi oksigen yang kita berikan atau yang masuk ke pasien itu 24%. Nah, kalau 2 liter per menit ditambah 4, begitu seterusnya sampai 6 liter. Ini khusus untuk nasal kanul. Ini untuk prosedurnya. Seperti biasa kita akan melakukan prainteraksi, yaitu menyapa pasien, memperkenalkan diri, cek identitas pasien, jelaskan apa tujuan kita, kontrak kerja, serta mempersiapkan alat. Lalu untuk observasinya, cuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah berinteraksi dengan pasien. Lalu pegang nasal kanul dengan 1 tangan, masukkan cabang pendek ke lubang hidung pasien, lalu fiksasi di bawah dagu pasien. Selanjutnya sambungkan kanula ke sumber oksigen, lalu alirkan oksigen sesuai rekomendasi medis. Selanjutnya periksa kenyamanan pasien serta amati tanda-tanda vital pasien. Yang terakhir ada dokumentasi. Simple mass itu laju oksigen yang kita berikan 5-10 liter per menit dengan oksigen yang dialirkan 40-60%. Sasarannya pasien dengan hipoksia ringan hingga sedang, seperti pasien dengan asma, pasien pasca operasi, dan selama transportasi pasien ke rumah sakit. Selanjutnya itu jenis terapi RM atau rebreathing mask, yang mana laju oksigennya yaitu 8-12 liter per menit, dan oksigen yang diberikan itu 60-80%. Sasaran untuk terapi oksigen RM ini yaitu untuk pasien hipoksia yang sedang seperti asma dan pasien yang setelah operasi. Kemudian ada juga NRM atau non-rebreathing mask. Bedanya cuman pada katup masker yang diberikan. Laju untuk NRM ini yaitu 10-15 liter per menit, dan oksigen yang diberikan yaitu 80-100%. Sasarannya yaitu untuk pasien hipoksia berat atau kegagalan pernafasan akut seperti pneumonia dan asma eksaserbasi. Kemudian ada Venturi mask, yang mana Venturi mask ini untuk yang dirancang untuk menyediakan konsentrasi oksigen yang lebih tepat dan terkontrol kepada pasien.
Sasaran dari Venturimes ini yaitu untuk pasien dengan paru kronis yang memerlukan konsentrasi oksigen tepat dan terkontrol seperti PPOK. Dari Venturimes ini terdiri dari beberapa warna, di mana setiap warna itu memiliki kecepatan aliran yang berbeda. Ada biru, kuning, putih, hijau, merah muda, dan oranye. Kadar oksigen yang diberikan pun berbeda tergantung warna dari Venturimes-nya. Kemudian ada terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik ini melibatkan pernapasan oksigen murni dalam lingkungan yang bertekanan tinggi. Ini adalah pengobatan yang telah dikenal luas, terutama untuk mengatasi penyakit dekompresi yang sering terjadi pada penyelaman scuba. Risiko dari terapi hiperbarik ini yaitu cedera telinga tengah akibat perubahan tekanan, rabun jauh sementara atau miopia akibat perubahan pada lensa mata, kejang akibat keracunan oksigen, dan dalam sistem saraf. Ini ada gambarnya. Kesimpulannya yaitu pemberian terapi oksigen bertujuan untuk meningkatkan saturasi oksigen dalam darah, di mana mendukung fungsi pernapasan dan mencegah hipoksia. Metode pemberian oksigen itu ada bervariasi, termasuk penggunaan simple mask, nasal kanul, rebreathing mask, non-rebreathing mask, dan Venturimes sesuai dengan kebutuhan pasien. Terapi hiperbarik juga dapat dipertimbangkan untuk kondisi tertentu. Prosedur yang tepat dan monitoring yang ketat sangat penting untuk memastikan keamanan pasien dalam efektivitas terapi. Selain itu, menjaga kebersihan dan dokumentasi yang akurat memainkan peran krusial dalam menjaga kualitas perawatan. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya Maybe their saturation will come up, maybe they'll feel a little better, but with this device, as you see, the mask has a little adapter on it, it's all coming together. It's going to deliver anywhere from like 40 to 60%. That's a broad range. So it's nothing that we're going to use when we're going to be weaning oxygen or anything like that. So generically, you can put a low flow of oxygen on this if you want, but usually it's recommended. We usually go anywhere from usually 8 to 10 liters. So I'll plug this in, go to 8 liters, and you can hear it running. This is what you'll see in some of those other areas that are just delivering oxygen. The patients aren't necessarily critical, but we're just going to kind of deliver oxygen. Obviously, it goes over the back of the head. Note with this, you notice there's also holes in this part of the mask and this part of the mask right here. In case this flow would come to be shut off and no longer come into the mask will fog up. So you'll know something happened. Unless you can hear the flow. Kameranya. Diam. di sini kami akan mempraktikkan 4 metode terapi oksigen. Yang pertama ada dengan simple mask, ada nasal kanul, rebreathing mask, dan non rebreathing mask. Pertama kami akan mempraktekkan yang nasal kanul. Nah, sebelum pemberian terapi oksigen itu, sebelumnya kita cek dulu saturasi oksigen dari pasien, yaitu menggunakan oximeter. Caranya itu dengan pada jari. Sebenarnya kalau untuk menggunakan alat oximeter ini hasilnya kurang akurat. Biasanya hasilnya tuh
selisih 2% dari hasil asli, entah itu 2% di bawah hasil asli hasil asli saturasi oksigen pasien atau 2% di atasnya. Untuk yang lebih pastinya kita menggunakan tes darah, tes paru, tes spesimen darah sama tes paru. Terus kalau kita menggunakan alat oximeter ini, pasien tuh harus rileks, harus tidak boleh banyak bergerak, dan yang paling penting kukunya tidak menggunakan cat kuku, harus bersih, karena nanti kalau pasien itu menggunakan cat kuku, nanti hasilnya itu tidak terbaca, tidak akurat. Normalnya tuh 95 ke atas. Kalau di bawah 95, di bawah 80 berarti di bawah 95 berarti kita akan memberikan terapi oksigen sesuai kebutuhan dari si pasien. Majuin deh. Kalau di atas 100 Kalau di atas 100 nggak ada. kan dia normal 95 bisa. Di atas 100. Nah, ini sampai di atas 100 dah. Kan kadang cuma Pasien Kesalkan. 94 sampai 91. Jangan intro sampai 9. itu ada di chat abang. Baik, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Nita, perawat yang bertugas pada pagi ini. Sampai 100 ya. Keluhan sesak nafas, dan untuk saturasi oksigen Ibu juga terbilang rendah. Untuk itu kami akan memasangkan nasal kanul untuk membantu pernafasan Ibu. Jangan interupsi pemateri dulu. Kita menggunakan handscreen bersih untuk terapi oksigen. Pertama itu kita hubungkan dulu nasal kanulnya ke tabung oksigen. Pakai sarung tangan bersih ya guys ya. Bukan sih. Kemudian kita hidupkan tabung oksigennya. Lalu kita Itu ada ketentuannya, Pet. Apa? Itu ada ketentuannya. Ada kalau nasal kanul ini 1 sampai 6 liter per menit. Mau bisa. Depan nih. Nah, ini kita atur yaitu 2 liter per menit. Kemudian kita sambungkan ke Cek apanya ada. setelah kita nasal kanulnya, kita cek dulu hidung pasien apakah ada sumbatan atau sekret. Terus kawan ini kan di hidung. Dia di hidung, tapi di sini. Diam. Ini kan bisa ke bawah nih. Banyak gitu. Ini. Abangnya relax Bu, bernafas melalui hidung ya Bu. Gimana Bu? Nyaman nggak Bu? Kalau udah nyaman kok, soalnya kan pasien kan tapi kan pernafasan ibunya jadinya nyaman, terbantu karena dia kan hipoksia.
Pakai sarung tangan. Harus pakai sarung tangan, guys. Ini oksigen ini kan tadinya tuh pertama oksigen, kalau oksigen berhenti diberikan kepada pasien ketika pasien itu sudah merasakan baik, terus saturasi oksigennya udah normal. Terus ini dicek kan tanda oksigen itu full di dalam tabungnya tuh apa namanya? Manometer ini menunjuk, jarumnya tuh menunjuk ke yang warna hijau. Kalau udah ke warna merah berarti itu tuh kayak udah hampir habis. Ya, jadi nggak boleh manometernya itu sampai merah. Jadi kita harus pantau terus. Kalau udah hampir merah kita segera ganti tabung oksigennya. Seperti biasa cuci tangan 6 kali dulu. Lalu kita akan melakukan interaksi kepada pasien. Lanjut. Untuk non vibrating mask dan vibrating mask. Yang ada katupnya itu non vibrating mask dan yang tidak ada katupnya itu vibrating mask. Bisa dilihat di sini. Ini ada katup, berarti ini non vibrating mask. Katupnya itu katup satu arah. Terus kalau yang ini vibrating mask, nggak ada katupnya. Bedanya cuman di ini ada katup. Berarti yang bisa kalau pakai iko gitu. Ayo dicopot. Nah ya bisa dicopot ini. Kalau misalnya pasien ini membutuhkan vibrating mask yang adanya non vibrating, ini bisa dicopot. Tapi yang ini untuk pasien yang yang mengalami hipoksia berat. Jadi ini nih lebih tinggi kadar laju oksigen dan kadar oksigen yang diberikan daripada yang vibrating. Dan ini pun kekurangannya sebenarnya ini bisa terkontaminasi dengan oksigen ya udara yang lain gitu. Jadi kayak vibrating tuh yang bisa di dalam udara dalam apa ya tadi? Digusur. Terus cara pemasangannya, pertama kita sambungkan selang oksigennya ke sini. Ini. Lalu kita pasangkan juga ke humidifiernya. Karena ini vibrating mask berarti laju oksigen yang diberikan itu sekitar 8 hingga 12 liter per menit dan saturasi oksigen yang masuk itu 60 hingga 80%. Pertama kita hidupkan dulu. Iya kalau rokok Nah, sekarang kita atur oksigennya itu 8 liter per menit. Dan biarkan kantong udaranya itu mengembang dulu. Sekembang-kembang. Pokoknya biarkan dia mengembang dulu gitu. Nah, Jadi kalau ada orang yang ganteng pasti itu ditekan. kan udah mengembang nih. Matikan lagi. Pada pasien. kalau lu mah Kita paskan kepada pasien. Untuk apa namanya, paskan maskernya tuh di hidung si pasien biar tidak ada udara yang bocor atau oksigen yang bocor. Gunanya ini tetap kita isi dulu kan, oksigennya kita matiin dulu. Jadi si pasien jadi si pasien ini bisa sembari kita menghidupkan pasien ini
bisa bernafas dari sini oksigen ini kan. Terus kita hidup. Normalnya kan ada bunyi kayak gini. Lalu kalau misalnya ini nggak ngembang berarti kan oksigennya nggak masuk. Nah, kayak gini lah misalnya pasien itu bernafas terus ngembang lagi oksigen baru lagi. Itu berapa menit kita gituin tuh, Jan? Kan prinsipnya sampai pasien itu sudah berasa pernafasannya membaik gitu kan. Lalu kepada pasien ini kita harus pantau 3 jam sekali. Terus 3 sampai 8 jam sekali kita membersihkan maskernya, ganti masker gitu biar bersih. Begitupun juga begitu juga dengan non vibrating mask, sama juga prinsipnya. Kan bedanya cuma di sini. Oke. Lalu jangan lupa dokumentasi dan kontrak waktu kepada pasien. Bedanya dari yang simple mesh itu dia nggak ada kantong udaranya, Cuman cup gitu. cuman cupnya aja. Dan untuk laju oksigen yang diberikan untuk simple mesh ini 5 sampai 10 liter per menit atau sekitar 40 sampai 60% saturasi oksigen yang diberikan. Nah, caranya juga sama, kita sambungkan. Lalu ini juga disambungkan ke humidifier oksigen. Tanda oksigennya udah masuk, pertama kita sebenarnya juga bisa ngerasain dari sini, tapi kan terhalang sama handphone. Jadi pas kita memasangkan kepada pasien, kalau maskernya itu ada kayak berembun, berarti itu oksigennya nggak masuk. Kayak di film-film kan. Jadi kalau misalnya oksigennya ada masuk, berarti ininya tuh bersih, clear gitu. Itu tandanya sih. Caranya pun sama, kayak dimasukin, dipasang pasien baru dihidupin, dan biarkan pasien bernafas dengan nyaman. Dan untuk simple mesh ini untuk pasien dengan hipoksia ringan juga sedang, ringan hingga sedang. Oke, sekian. Ada yang ingin bertanya?